Presentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Kenalkan kami dari tim Universitas Muarman yang beranggotakan saya sendiri Jeffrey Fernando, Nur Sifa Zakiah, dan Muhammad Nur Asyar Pratama. Dengan bangga kami mempersembahkan sebuah riset dengan judul Fabel sebagai pelarian emosional mahasiswa Gen Z dalam menyelami dampaknya terhadap perilaku kompulsif dan kesehatan mental. Next slide. Ya, Adapun latar belakang dari penelitian ini berupa pertama krisis ganda, yaitu terjadinya peningkatan pesat penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan mahasiswa. Sekitar 20% yang beriringan dengan tingginya tingkat stres, kecemasan, dan bahkan depresi pada generasi Z. Dan data lain yang kami temukan bahwa adanya normalisasi sosial, yaitu vaping dianggap sebagai simbol modernisasi. Kemudian tiket masuk pergaulan dan gaya hidup keren yang dipromosikan secara agresif melalui media sosial. Dan yang ketiga adalah persepsi keliru. Adanya keyakinan bahwa vape adalah alternatif yang lebih aman daripada rokok konvensional, sehingga sering dijadikan pelarian instan untuk mereduksi tekanan mental. Di sisi lain, vape dianggap lebih murah dan lebih terjangkau di kalangan anak muda. Dan yang terakhir adalah berupa dampak psikologis, yaitu adanya ketergantungan pada vape sebagai coping mechanism adaptif, justru menciptakan adiksi nikotin dan memperburuk regulasi emosi itu sendiri pada mahasiswa dalam jangka panjang. Next slide. Dan adapun tujuan dan pertanyaan dari penelitian kami ini adalah untuk memahami secara mendalam penggunaan vape sehingga sebagai mekanisme pelarian emosional pada mahasiswa Gen Z serta mengeksplorasi dampaknya terhadap perilaku impulsif dan kesehatan mental mereka. Adapun pertanyaan penelitian kami ada tiga. Yang pertama, bagaimana pengalaman mahasiswa Gen Z dalam menggunakan vape sebagai bentuk pelarian dari emosi? Dan yang kedua, bagaimana sih transisi penggunaan vape dari sekedar hobi menjadi perilaku kompulsif adiktif? Dan yang terakhir, apa bentuk dari dampak-dampak penggunaan vape tersebut terhadap kondisi kesehatan mental dan kemampuan regulasi emosi setiap hari pada mereka? Baik. Adapun kerangka teori yang kami gunakan yang ada tiga. Yang pertama itu teori stres minoritas dari Meyer 2003 yang menjelaskan bahwa stres kronis akibat tekanan struktural, akademik, dan sosial memicu kebutuhan akan pelepasan emosional instan. Dan yang kedua, teori pelarian emosional atau emotional escape theory dari Buminster 1990 yang berbunyi, kecenderungan individu untuk mencari perilaku kompulsif guna melarikan diri dari kesadaran diri yang menyakitkan atau emosi negatif. Dan yang ketiga, teori sintesis yaitu vaping atau vape muncul sebagai coping mechanism maladaptif di mana pelepasan dopamin dari nikotin memberikan regulasi emosi sementara namun bersifat adiktif dalam jangka panjang. Next slide. Adapun metode penelitian yang kami gunakan pada kali ini adalah pendekatan kualitatif dengan kerangka fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif atau life experience. Adapun subjek yang kami pilih yaitu mahasiswa kedokteran gigi Universitas Muarman. Alasan kami memilih subjek karena kami melihat bahwa beberapa anak dari kedokteran gigi di Universitas Muarman lebih banyak menggunakan vape atau rokok elektrik itu sendiri. Dan yang ketiga, dipilih karena menghadapi dan mereka juga menghadapi tekanan akademik dan sebagaimana yang kita ketahui jurusan kedokteran cukup memiliki tekanan yang tinggi dalam akademik. Kemudian dalam bentuk kriteria informan, yang pertama Gen Z berusia 18 sampai 21 tahun, pengguna vape lebih dari 6 bulan, dan frekuensi harian 4 sampai 6 kali per minggu. Adapun teknik sampling yang kami gunakan adalah purposive sampling, yaitu menarik sebuah sampel berdasarkan tujuan yang kami inginkan. Kemudian yang terakhir adalah
pengumpulan data. Kami melakukan wawancara secara mendalam dan melihat bagaimana tema atau judul-judul yang dihasilkan dari eh, subjek yang kami kumpulkan di lapangan. Adapun presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya hasil dari pembahasan. Untuk hasil pembahasan sendiri saya bagi menjadi tiga, yaitu yang pertama profil dan motif. Untuk profil informan sendiri terdiri dari 5 mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama MW, SN, RH, FF, dan RS. Dengan masa penggunaan 2 hingga 5 tahun. Mereka rata-rata memiliki motif awal yaitu memiliki rasa ingin tahu atau iseng akibat pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial. Fungsi alternatif dari vape ini mereka gunakan sebagai pengganti rokok konvensional agar tetap bisa melakukan ritual menghisap. Vape ini juga memiliki fungsi praktis, dapat digunakan sebagai alat pengganti kopi untuk menahan kantuk saat mengerjakan tugas di malam hari. Selanjutnya, vape sebagai mekanisme pelarian, escape teori. Eh, Menanggapi respon stres, vape dapat menjadi distraksi cepat untuk mengalihkan pikiran dari tekanan emosional. Vape sendiri juga memiliki efek instan, membuat pengguna merasa lebih tenang, rileks, dan lega setelah menghisap vape saat merasa cemas atau gelisah. Vape sendiri juga memiliki efek lain seperti keterangan fisik. Proses isap dan hembus dari vape sendiri itu dapat membantu pernapasan lebih teratur dan memberikan jeda mental secara selama sementara. Kesadaran subjektif. Informan menyadari vape hanya memberikan keterangan sesaat, bukan solusi nyata atas masalah mereka. Lalu yang terakhir, adiksi dan dampak. eh Vape mendapatkan pergeseran makna dari aktivitas coba-coba menjadi perilaku kompulsif akibat ketergantungan nikotin. Ini menyebabkan adiksi. Informan mengakui sulit berhenti karena sudah menjadi kebiasaan otomatis dan kecanduan bahan nikotin. Ini menyebabkan paradoks dampak. Seluruh informan merasa vape tidak mengganggu rutinitas atau hubungan sosial secara langsung. Selain itu, resiko psikologis. Ketergantungan ini berpotensi memperburuk kontrol emosi dan memicu stres berulang jika akses terhadap web terhambat. Kesimpulan dan syarat. Kesimpulan. Penggunaan vape pada mahasiswa Gen Z merupakan mekanisme pelarian emosional yang maladaptif akibat tekanan akademik dan sosial. Meskipun memberikan keterangan instan, sifat adiktif nikotin memicu perilaku kompulsif yang menghambat pengembangan keterampilan coping adaptif. Dalam jangka panjang, fenomena ini menormalisasikan ketergantungan zat sebagai cara regulasi emosi dan berpotensi memperburuk kerentanan psikologis mahasiswa. Untuk saran, kepada institusi pendidikan dapat mengalihkan layanan konseling dari reaktif ke proaktif dengan fokus pada edukasi manajemen stres tanpa nikotin. Kepada intervensi publik, dapat memperketat regulasi pemasaran vape di media sosial dan memberikan edukasi komprehensif mengenai risiko nyata bagi kesehatan mental pengguna vape. Lalu kepada penelitian selanjutnya, dapat melakukan studi kuantitatif untuk menguji korelasi statistik antara tingkat adiksi nikotin dan kemampuan regulasi emosi mahasiswa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya untuk memberikan quotes. Keadilan bagi korban bukan sekedar vonis, tapi pemulihan jiwa. Psikologi forensik membantu hukum melihat bukan hanya apa yang terjadi, tapi juga apa yang dirasakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.